Pak ya. Oke, baik kalau gitu saya mulai dulu. Selamat pagi Pak Antoni Putirai. Selamat pagi Pak Andi. Ya, salam semua mahasiswa ke Pak Antoni sedikit saja. Mana suaranya? Selamat pagi Bapak Antoni. Pagi semuanya. Ya, ini ada salah satu mahasiswa dari 44 yang namanya Joel, Pak. Kayak restoran Bapak. Berarti harus pergi ke restoran saya. Wah, tuh. Dapat undangan dari Pak Antoni itu, Joel. Nah, datang ya. Nah, Pak Antoni, ini saya sudah share screen. Pak Antoni, apakah bisa lihat? Ini kekecilan ini. Kekecilan, oke. Saya buka dulu ya, Pak. Jadi, terima kasih. Selamat pagi. Nah, ini benar. Nah, oke. Selamat pagi, Pak Antoni. Setelah join dengan kita. Pada pagi hari ini, kita akan membicarakan mengenai strategic management through leadership and management information system, tapi secara brief saja, dan terutama bukan teorinya tetapi lebih ke praktek, karena Pak Antoni adalah seorang CEO grup Tamara yang besar ya, sudah asetnya triliun. Nah, beliau adalah seorang juga yang di pengalaman di kamar dagang, di banyak industri yang saya sudah share ke mahasiswa, Pak. Ada pertambangan, ada berapa belas restoran dan segala macam. Nah, terima kasih Pak Antoni sudah join. Kita kelasnya kali ini ada 6 kelas. Totalnya sekitar 200 mahasiswa. Nah, silakan Pak Antoni kalau mau dimulai. Terima kasih, saya akan assist. Silakan. Nah, mungkin begini ya Pak Andi kalau boleh. Ya. Karena kalau secara akademisi Bapak lebih qualified lah. Ya. Karena mengikuti terus. Baik. Namun boleh nggak langsung saja kasih saya pertanyaan, jadi saya bisa langsung menjawabnya. Oke. Mahasiswa lebih suka begitu, Q&A kali ya. Siap. Baik, kalau gitu. secara teori, secara penjabaran, akademisi pasti Pak Adit akan lebih qualified untuk itu. Baik, terima kasih atas approval-nya. Baik, mahasiswa dari semua mahasiswa yang hadir, Pak Antoni sudah memberikan peluang ya, karena beliau langsung ingin ditanya apa yang Anda akan tanyakan. Silakan, langsung ya, jangan. Iya, langsung aja. Ya. Berhubungan dengan manajemen. Berhubungan dengan manajemen, information system boleh, leadership boleh. Silakan. Boleh ya. Silakan. Ayo, mahasiswa, ini kesempatan baik. Siapa yang mau bertanya? Joel tadi udah diundang Pak Antoni. Coba Joel bertanya sesuatu. Saya kasih prolog sedikit kali ya, supaya adik-adik teman-teman jangan sungkan nanya saya. Ya. Jadi intinya saya memang pewaris. Itu lagi viral kan ya. Pewaris atau perintis. Ya. Memang jujur saya adalah pewaris. Tapi ingat, tahun 99 itu ada krisis Asia yang terbesar. Betul. Ya, yang menimpa melanda Asia. Ya. Sehingga pada tahun 98, 99 begitu banyak konglomerat yang berjatuhan. Nah, di sana pula lah saya menjadi perintis juga. Karena apa yang sudah dibangun sama orang tua saya, almarhum, itu dalam waktu sekejap, tahun 99 itu hancur. Wow. Ya. Menyisakan begitu banyak kewajiban kepada pemerintah. Ya. Dari sana kita mulai merangkak lagi, kita mulai bangkit, ya tentunya karena anugerah Tuhan ya. Ya. But then kita melihat peluang-peluang di mana tahun 2003, 2004 itu ekonomi Indonesia kembali membaik. 2003 ya Pak? Iya. 1999 itu paling parahnya. Paling parah ya? Ya, karena sempat US kita di 17.000, hampir kayak seperti sekarang. Dari mulai 3.500 ke 17 ya Pak ya? Nggak sampai 3.000 Pak. Oh, wow. Ya. Jadi semuanya pada nangis. Ya.
Nah, ini kita bisa mengambil hikmahnya bagi adik-adik, teman-teman, mahasiswa. Ketika nanti sudah berjaya, sudah mulai sukses, jangan terlalu menggebu-gebu membesarkan perusahaannya dengan hutang. Oke. Ya, saya lebih percaya dengan organic growth. Organic growth. Organic growth, ya. Nah, di manajemen pun saya yakin diajarkan. Kalau sampai kita berkembangnya begitu pesatnya, tapi SDM kita kurang, atau kurang tenaganya juga, maka perusahaan itu akan menjadi apa ya, seperti unmanageable. Nah, ini yang harus pintar-pintarnya sebagai seorang leader bisa melihat perusahaannya itu majunya dengan terlalu pesat sehingga dia bisa ngerem, ya tanda kutip ngerem, ya, atau digas. Kebanyakan orang tidak mengerti dengan yang namanya leadership tentang ini. Dia hanya melihat untuk grow. Growing-nya ya grow, tapi tanpa dia sadar, grow-nya itu tanda kutip tiupan angin. Ya, dengan nah ini bisa dua-duanya, bisa lihat sekarang dari laptop juga. Ini dari tiupan angin, yaitu hutang. Jadi bubble ekonomi ya, Pak? Exactly. Ya, kita bisa melihat tahun 2008 kejadian lagi subprime mortgage di Amerika. Betul. Ya. Ingat ya? Ya, krisis properti. Cerita terlalu lama, baliknya ke tahun 1960-an itu udahlah. Karena mungkin yang teman-teman yang masih muda itu belum mengalami ya, Pak? Kita bisa mengambil dari tahun 99. Ya. 2008 kejadian lagi subprime mortgage. Ya. Lalu kena lagi tahun 2020 karena COVID. Oke. COVID-19. Gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana Pak kiatnya Pak Antoni bisa membawa perusahaan yang besar, ibaratnya kapal induk atau kapal destroyer itu besar terus kandas gitu ya, kena jatuh gara-gara bukan jatuh ya turun, tidak bisa beroperasi. Itu saya menganalogikan kapalnya itu sudah karam, Pak. Oh, kapalnya udah karam malah. Karam, Pak. Karam. Saya teringat dengan kata-katanya Pak Ciputra almarhum. Dia bilang 7 turunan dia tidak akan bisa membayar hutangnya. 7 turunan sudah gimana ya? Kekayaan yang 7 turunan tidak habis tadinya dia pikir, tapi seketika itu juga habis. 7 turunan nggak bisa bayar. Baik. Nah, kan Pak Antoni survive itu, Pak. Nah, saya mau jelaskan gini. Mungkin adik-adik kok bisa begitu, Pak? Sekaya orang begitu bisa habis. Tiba-tiba drop ya. Gampang gini aja. Value-nya pada waktu kalau krisis ditambah lagi ada kerusuhan pada 98 itu, maka harga mobil pun yang tadinya umpamanya 200 juta itu dijual murah-murah menjadi 50-60 juta loh. Oke. Ya, itu gampangnya aja. Rumah yang tadinya itu zaman dulu 1 M cukup besar ya. Betul. Kita harus ingat timeline-nya harus ingat. 1 M tahu-tahu dijualnya cuma 300-400 juta. Itu membuat semua perhitungan di balance sheet akan turun semua value-nya. Iya. Nah, ini kebetulan mahasiswa ini dari akuntan, jadi tahu nih balance sheet. Ya. Jadi nanti kita akan bicara turun tentang fundamental atau prinsip bagi saya yang penting di manajemen, salah satunya yang di accounting itu. Iya. Oke. Value-nya drop. Ya, makanya tahun 2023, 2004 mulai kembali, Pak Andi. Ya. Sehingga mereka orang bisa recovery
Iya, recovery. Dan itu dalam artian begini, bukan cuma hanya semata-mata kiat-kiat saja. Ya. Ya, kalau kiat-kiat mah banyak orang yang punya tulisannya bagus-bagus kok. Iya, Iya, Pak. saya nggak perlu juga menjabarkan di sini ya, teman-teman adik-adik bisa baca buku, beli yang bagus-bagus. Ya, Tapi kalau experience, ya, you cannot have. ya, ya, ya. Harus ketemu sama orang yang telah mengalaminya juga gitu loh. Betul, betul. The Ya, doer ya, Pak. ya, Pejuangnya ya. Mm-mm. ya. Kalau saya sering mengatakan begini, you need to have a global mindset, Mhm. tapi you need to act locally. Oke. Ya, Ya. oke. Saya rasa untuk prolog cukup. Nanti saya akan ngomong lagi. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Oke, mahasiswa, ini kesempatan kedua, tolong siapa yang mau bertanya? Ini Pak Antoni sudah open ya. Ada pertanyaan apa sehubungan dengan manajemen ya, manajemen information system boleh, ya, lead management boleh. Ayo silakan. Ada sudah 49 orang ini termasuk kita, jadi 47 ini. Silakan Bagus. bertanya, silakan Ya, bertanya. jangan sungkan. Jangan There's sungkan. no stupid question. Ya, For me, Mas. there is no stupid question. Ya. Tidak ada pertanyaan yang bodoh. Ayo silakan. Oh. Ayo. Halo. Coba. Nah, Abdul, silakan. Ya, selamat pagi Bapak. Sangat luar biasa sekali pengalamannya jatuh bangun dari krisis. Saya izin bertanya, Bapak, Abdul, salah satu Abdul bisa open kamera nggak? bisa, Pak? Coba tolong ya biar. Nah, gitu. Nah, ganteng-ganteng masa nggak dimasukin kamera? Izin bertanya, Bapak, saat krisis terjadi, hal pertama yang Bapak kerjakan itu seperti apa supaya perusahaan Bapak bisa kembali ke tempat, Pak? Oke. Demikian. Terus apa lagi? Satu saja pertanyaannya. Mau nambah nggak? Cuma satu ya. Oke, baik. Jadi kita bersyukur juga. Jadi orang tua saya itu adalah orang yang frugal living. Frugal. Ketika itu habis semua, dia masih ada sedikit sisa-sisa sedikit. Itu untuk kita restrukturisasi. Pak, sorry, tadi apa Pak? Frugal living? Frugal. Oh. Hidup. Jadi itu bahasa milenial, bahasa Gen Z. Pak Andi. Oh, aduh. Apa itu? Ya, jadi Pak Andi harus mengikuti itu. Apa itu? Frugal itu kayak hemat. Oh, hemat. Oke. Efficient. Oke. Jadi kita beli sesuai dengan keperluan, bukan kita membeli karena untuk gengsi-gengsian. I see. Oke, dari sana orang tua saya yang sisa-sisa sedikit itu, pergilah kita, pergi ke bank-bank itu untuk restrukturisasi. Restruct tahu ya, restrukturisasi? Iya. Dihitung ulang. Bang, utang piutangnya dan di set jangka pengembaliannya. Iya, betul. Ya. Jadi umpamanya akan jatuh tempo pada 1 tahun ke depan, terus kita minta dimundurin lagi jadi 3 tahun dengan cicilan yang 1 tahun di depan, yang sangat ringan, bahkan belum ada cicilan nggak apa-apa, yang penting bayar bunganya, seperti hal kayak gituan. I see. Lalu juga kita mulai pelan-pelan menjual sisa-sisa aset yang kecil-kecil, yang mudah dijual. Nah, itu waktu kejual, kita mulai lagi bisnis yang lain-lain, yang baru. Begitu. Oke, jadi restrukturisasi ke bank, perpanjangan hutang lagi, bayar bunganya dulu, baru nanti pokoknya, kemudian jual aset, gitu Pak. Ya, ya ini jangan lupa karena kita sebagai pengusaha itu ada 1 atau 2 yang kita perlu tanamkan. Ketika kita berhutang, kita harus membayar. Ya, oke. Ya, itu kalau di agama manapun saya yakin diajarin. Ya.
Ya, di Islam pun bagus sekali tuh. Ketika orang tuanya pun meninggal, anaknya pun Betul. setelah itu bisa datang ke Ke teman-teman papanya atau orang tuanya, omnya bilang kalau ada hutang, tolong kasih tahu saya. Benar ya, Pak Andi ya? Oh betul Pak, pas itu di event pada waktu perayaan, waktu sebelum penguburan. Nah, hebat sekali. Ya. Jadi jangan menganggap enteng ketika kita berhutang terus kita ngemplang. Ya mungkin bisa Ya. untuk sebentar. Ya. Tapi nantinya nggak dapat berkah. Ya betul. Oke. Jangan sampai ya Pak, betul Pak. Ya, karena saya tadi sudah menyampaikan tahun 99 itu kami itu hancur, kita karam. Iya. Karena hutang. Nah, ini ingat, karena hutang. Dan hutang itu kita banyaknya juga di US. Oh. Ya, Pak Andi ingat, tahun 98 betul. itu kita punya rupiah cuma 2.500 sampai 2.900 ya. Iya. Naik Sehingga 17.000. grup-grup seperti kami yang besar itu bank suka ngasihin duit, minjemin duit. Iya. Untuk kita grow. Iya. Lupa bahwa US memang secara suku bunga sangat murah, jauh dibandingkan rupiah. Betul. Jadi kecil. kita berlomba-lomba. Kita kalau pinjam US pikirnya pinter. Iya. Begitu krisis 98-99 itu terbang jadi 17.000. Betul. 5 kali lipat. Jadi gimana bisa bayarnya? Iya betul Pak. Betul ya, sekali. Sekali lagi kalau income kita ini saya mau sharing. Kalau perusahaan Anda itu ekspor, boleh masih aman ya Pak. Ya, tapi kalau usahanya di Indonesia dan income-nya rupiah, jangan sekali-sekali minjem US. Betul. Oke. Itu. Ya, ini pelajaran mengenai cash flow ya Pak ya. Ya, betul. Baik. Terima kasih Pak Antoni. Penjelasannya sebetulnya kalau nyatet ini saya catat terus Pak ini. Tuh, saya selalu catat ini. Ya Pak Andi mah orang pintar, selalu mau belajar terus. Iya. Makanya ilmunya nambah terus. Amin. Terus harus di-share Pak supaya dapat pahala juga. Nah, ini juga terima kasih Pak Antoni kan sudah share terus ya. Walaupun sibuk sekali nih Pak Antoni nih kerjanya sampai malam ini Bapak mahasiswa nih semuanya coba nih Pak Antoni ini kayak perusahaan banyak kayak punya restoran ada berapa Pak? Sekarang ada 9 Pak. 9. Nah, sebelum COVID ya, sesudah COVID loh ya. Kalau sebelum masih ada lagi. Oh. Ya, jadi saya mau melihatkan juga ke teman-teman, teman saya, ke siapapun juga, ingin menularkan itu rohnya itu loh, yang namanya the spirit of entrepreneur. Oke. Ya, the spirit of entrepreneur. Ya, kalau memang mau jadi pengusaha, ya jangan takut-takut juga. Betul. Kalau terlalu takut, jangan jadi pengusaha. Iya. Karena chance-nya, kemungkinan untuk gagal itu ada. Betul. Ya, coba kita bisa belajar nantinya mungkin dari senior-senior, dari orang-orang pengalaman, bukan cuma dari saya ya, tapi banyak teman-teman juga, supaya kegagalan itu jangan sampai terjadi, karena kurang pengetahuannya. Iya. Makanya pengetahuannya juga harus disiapkan, dipelajari antara pengetahuan dan pengalaman dan nanti masuk di pasar karena persaingan juga ya Pak ya. Yes. Ya, kitanya sudah pintar, kayak misalnya Pak Antoni juga punya restoran yang namanya Joel, kebetulan ada di sini namanya Joel. Nah, itu udah bagus, makanannya, kokinya, segala macam. Masakannya Eropa ya Pak? Perancis ya Pak? Jadi Perancis. Itu kokinya pernah di Perancis atau gimana itu Pak? Enggak. Oh, tapi kita sekarang saya pribadi sekarang sudah melihat chef Indonesia itu udah jago-jago. Oke. Nah, ya, orang Indonesia itu banyak yang pintar. Betul. Persoalannya ada juga yang malas, yang saya sayangkan, ataupun juga mereka orang kurang pede.
kurang pede. Nah, Ya, tuh, jadi ya. ada dua sisi. Satunya kurang pede, Iya. sehingga mereka orang nggak bisa apa ya, Tidak bisa berkembang ya. harness. You don't harness your potential. Nah, tidak harness itu tidak memperkuat ya potensinya ya. Padahal orangnya kan sama. Bahasa Indonesianya apa ya? Harness itu bagus. Iya, iya, iya. Memperkuat diri gitu, harus terus ya. Nah, ini Pak Tony adalah salah satu pengusaha yang walaupun pewaris tapi perusahaannya drop dan bisa naik lagi dan Ya, jadi sukses. sekali lagi memang dasarnya Pak Waris iya, tapi Tuhan kasih saya kesempatan juga untuk menjadi perintis. Perintis. Dan, ya Ya, karena sekarang mau nggak mau kan saya harus yang ngurusin. betul. Bapak saya udah berapa umurnya begitu? 50, mungkin 55, 60. Oh, iya. Oke. Ya, yang pergi ke bank kan nggak mungkin dia lagi. Oh, Ya iya. karena dia juga udah mulai stres, pada waktu itu stres, pada waktu itu. Ya. Siapa Jadi, yang nggak stres? iya, Katanya dalam waktu sekejap habis. lampu suang betul Pak, betul. Sampai dulu saya juga waktu kerja di Bakri juga sampai beliau sampai nggak masuk 1 hari gara-gara stres itu. Dengar itu kan yang utangnya itu 30% Pak. Dari asetnya langsung naik ke 30%, naik 5 kali 150%, berarti Minus toh? Minus. iya. Jadi kan Kalau udah minus ya jadi stres. iyalah. Oh, iya ya. Yang tadinya masih punya utang tapi asetnya 70%, sekarang perusahaannya semua pun dijual masih utang. Ya kan? Gitu. Nah, terus ini juga Pak, ini kebetulan mereka ini belajar sistem informasi manajemen. How Ya. can you manage those so many company, so many cabang perusahaan restorannya aja ada 9. How can you manage that, Pak? How you manage? Oke, good question. Ya. Basically, saya tidak memanage itu semua. Oke. Oke. Jadi saya juga ada yang namanya delegasi. Oke. Saya ada trust. Oke. Saya sebagai investor juga harus diingat itu. Ya. Maka saya invest ke orang-orang, ke anak muda ini, di mana dia sudah ada, upamanya ada pengalaman di restoran. Iya. Selama 2-3 tahun, lalu datang kepada saya, Om atau Pak, ini saya ada ide lagi, saya pengen ekspansi di titik A, titik B, dan waktu saya menganalisa itu, saya melihat itu ada potensi yang bagus, maka saya support. I see. Ya, maka otomatis yang manage orang-orang muda itu. Ya. Oke. Kalau yang dulu-dulu tentunya saya yang manage, iya. Tapi sekarang sudah larinya ke ponakan saya, lalu anak saya. I see. I see. Ya, saya cuma hanya oversee. I see. Make decision maker, dan juga pengarahan-pengarahan yang namanya strategi saja. Setiap perusahaan, setiap unit itu ada direkturnya, Pak Andi. Oke. Ya, inilah yang penting, bahwa kita itu juga perlu orang-orang yang bisa dipercaya. Iya. Nah, manage itu tentunya kan bisa aja berbagai cara. Betul. Laporan itu secara berskala, setiap minggu ada kasih saya laporan juga. I see. Ketika ada kendala apa, jadi kita bisa address the issue. Iya. Apa bahasa Indonesianya? You have to address the issue. Bahasa Indonesia apa, Pak Andi? Harus menangani atau mengetahui apa problemnya atau peluangnya, isu. Iya. Ya, apa masalahnya? Iya. Nah, kalau orang sakit kan harus ada dokternya tuh. Ya, ada diagnosnya, ada tes labnya. Iya. Ya. Oke. Oke. Nah, itu Pak Antoni itu dapat laporannya itu by dashboard, laptop, komputer, software, atau written, tertulis? Saya kalau setiap bulan Ya. datang ke kantor, maksudnya gini, untuk yang rapat-rapat direksi ya, Ya. setiap hari ya saya kantor.
Oke. Cuma begini, setiap bulan, setiap perusahaan saya duduk sama direksi, macam-macam. Jadi banyak kan perusahaannya. Betul. Nah dari sana mereka orang akan memberikan presentasi, Ya. baik secara digital maupun juga secara kertas. Oke, 2 ya, digital juga ya Pak. Betul, betul. Oke. Oh, oke. Karena Bapak di levelnya sudah di investor, jadi namanya kalau dalam manajemen informasi itu ada DDS, Decision Support System. Bapak yang menentukan saja dari all data recap semua, Pak ya. Baik. Ya. Baik. Nah, balik kepada sana, yang saya lihat sebagai, bukan cuma hanya sebagai investor, tapi sebagai pengusaha juga, ada 3 yang kita, bagi saya, very, very important, fundamental. Satu adalah balance sheet. Oke. Kedua adalah profit and loss statement. Terus yang ketiga adalah cash flow. Oke. Oke. Ya, itu dulu. Ya. Oke. Nah, Pak, ini waktunya tinggal 8 menit, Pak. Kalau saya coba buka pertanyaan satu lagi, lalu nanti habis itu Bapak memberikan pesan-pesan buat generasi muda nih mahasiswa. Ada pertanyaan lagi nggak? Satu Kalau mau lagi. di extend nggak apa-apa, Pak Andi, nggak apa-apa. Karena saya yang salah tadi. Saya minta maaf. Saya kan telat 15 menit. Oh ya, oke. Ya. Ya nanti Saya masih punya waktu kok. Oh masih? Oh ya siap. Masih. Kalau gitu boleh. Kalau gitu pertanyaan masih bisa 2-3 lagi. Silakan. Bisa. Sayang teman-teman adik-adik kan udah di sini ya, tanya aja. Baik. Ya nanti saya bikinin link yang kedua. Oke, coba pertanyaan yang lain silakan. Ini baru satu tadi. Siapa yang mau bertanya? Coba yang perempuan. Bapak. Ya, coba. Siapa ini? Saya Meisha. Meisha coba. Yang keras Meisha. Ya. Bapak, saya izin bertanya. Tadi kan ada membahas soal organic growing ya. Berarti yang mana organic growing ini tuh perusahaan hanya mengandalkan dana internal dari perusahaan saja. Meisha, ada itu, sorry, bisa kameranya nggak? Maaf Pak, saya lagi demam ini tuh jadi. Oke, demam. Oke, ya udah. Ya. Nah, pertanyaan saya tuh strategi apa yang terbaik yang bisa digunakan oleh perusahaan ketika hanya mengandalkan dana internal perusahaan saja, tapi perusahaan itu tuh pengen ngembangin perusahaannya jadi lebih besar gitu. Sedangkan di sisi lain itu banyak kompetitor, banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga mengembangkan perusahaan mereka dengan modal yang besar-besaran dari investor dan lainnya. Nah, gimana perusahaan kita ini tuh bisa tetap berkembang dan bersaing dengan mereka, tapi tanpa mengandalkan pendanaan dari eksternal gitu. Jadi hanya mengandalkan pendanaan dari perusahaan saja. Oke. Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang bagus. Begini, jujur ya, itu apa yang kamu omong itu benar ya. Saya sendiri harus akuin bahwa kalau cash kita nggak terlalu banyak. Karena kenapa? Grup kita utangnya juga terlalu sedikit dibandingkan aset. Oke. Ya, walaupun kita enaknya bisa tidur nyenyak, makanya nikmat. Balik ke pertanyaan tadi itu, kalau memang dari internal cash flow, tentunya kita akan lambat memang. Nggak apa-apa, asal pertumbuhan itu solid, bisa dijaga. Ya, daripada kalau kita ngutang terlalu banyak, terus kita nggak kalau kena economic downturn, ada economic yang turun, maka susah untuk membayarnya. Default. Ya. Tapi begini, Meisha, bukan berarti waktu saya bicara ini, artinya kalian tidak boleh berhutang kepada pihak ketiga. Saya tidak ngomong begitu. Saya mau sampaikan bahwa kalau hutang pun, jangan banyak-banyak. Sesuai saja. Kita kan bisa menghitung. Oke, saya punya perusahaan mau growth saya mau cuma hanya sampai 10-15%. Dengan 10-15% growth itu, saya kan perlu yang namanya cost of goods sold-nya.
Modal saya berapa dong untuk beli, untuk bisa menjual pertumbuhan 15% itu kan? Nah, itulah yang hanya perlu mencari hutang sebesar itu. Jangan, oh mentang-mentang saya mau growth 15%, saya hutangnya sampai 15% juga. Kalau untuk bagi saya, hutang paling bagus itu untuk pemutaran, working capital. Itu udah paling safe, ya. Working capital, baik. Nah, kenapa? Karena ada apa-apa, barang gua, kasarnya barangnya itu ada. Oke, ada, ya. Ya, tapi kalaupun mau, oke, saya karena saya punya turnovers, penjualan saya lumayan, maka saya mau membuka yang kedua, umpamanya kalau kita bicara restoran. Ya. Nah, itu boleh cari orang-orang yang mau ikut funding, equity. Itu Partnership namanya ya, Pak? equity financing. Kayak saya masuk lewat perusahaan-perusahaan yang namanya crowdfunding juga. I see. Jadi bukan berarti, wah saya kalau gitu nggak mau cari pihak ketiga, nggak gitu juga. Ya, kalau ada kesempatan yang benar dan yang baik, kenapa tidak? Ya. Ujung-ujungnya balik kepada temanya kan, how you manage your cash flow, Iya. how you manage your company supaya dia itu bisa sehat, itu aja. Iya. Ya. Itu garis besarnya yang untuk manage cash flow. Nanti tinggal bagaimana misalnya restoran itu laku, nah, gitu Pak ya. Iya, ya, saya pun juga dalam waktu yang sangat dekat ini ya seizin Tuhan saya akan membuka 3 restoran lagi. Wih, itu Iya, iya. di luar padelnya ya Pak ya? Di luar padel. Iya. Kalau padel itu jadinya tahun depan di bulan-bulan April atau Mei. Tapi kalau restorannya Oktober bukanya 1, November langsung buka 2. Loh, Oktober itu Bapak kapan mikirnya itu? Maaf, soalnya waktu saya ke tempat Ya Bapak sudah belum 6 ada bulan Pak Andi. Persiapannya sudah 6 bulan, makanya saya sibuk. Pak Andi itu tahu saya sibuk ya kayak begini-begini. Jadi waktu kita ke Bali itu Bapak sudah prepare itu ya? Oh, sudah. Oke, siap. Baik. Jadi nanti boleh deh kalau anak-anak yang pintar ini nanti ada beberapa dapat ini ya Pak, sponsor untuk makan di resto Bapak biar lihat Oh, langsung. boleh. Boleh ya? Bisa medak aja ya. Ya, baik tuh. Tapi nggak semua ya. Sama gurunya, sama Pak Andi. Amin. Tapi Ya. nggak semua, karena kalau semua 200 anak repot juga ini. yang ikut Zoom aja. Oh, yang ikut Zoom. Wah, ada 48 loh, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oh, terima kasih. Luar biasa. Ya. Nah, Oke. ada pertanyaan lagi. Oh ya, sebelumnya Pak, kalau ini nanti mati, karena udah tinggal 3 menit lagi, saya kasih Zoom yang kedua di email Bapak sama Mbak Bonita, dan juga mahasiswa saya kasih di WA Group. Nah, boleh. Silakan pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah 2. Good. Silakan pertanyaan. Ini kesempatan jarang ini. Joel udah diundang loh. Diam aja nih. Nah, Joel mau nanya. Izin bertanya, Bapak. Ya. Boleh. Lanjut. Silakan. Sebentar. Oh ya, Joelnya buka kamera. Oke. Mungkin saya ada pertanyaan mengenai sebagai perintis gitu kan. Kalau tadi kan Bapak sudah bahas sebagai pewaris gitu. Mungkin beberapa dari kami itu banyaknya perintis. Mungkin aja gitu bingung untuk ingin memulai bisnis itu pada sektor apa, atau mungkin saja belum ada pengalaman juga dari orang tua kami gitu. Bagaimana jika kami ingin memulai bisnis tapi bingung ingin memulai sektor apa, Bapak gitu? Untuk mencari sektor itu peluangnya bagaimana gitu? Baik. Good. Terima kasih. Gini, Yoel. Pertama-tama tidak ada salahnya kalau kita kerja sama orang dulu. Entah mau jadi waiter, nggak apa-apa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena nanti bisa mengerti flow-nya. Kalau mau umpamanya, oh ya saya mau kerja nanti buka restoran.
Hmm. Ya, karena restoran itu bagi saya